Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat datang, selamat beribadah, selamat bertemu kembali. Senang sekali rasanya bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita akan belajar bersama-sama dari kitab suci. Kita akan belajar bagaimana eskatologi itu. Kita nanti juga akan belajar bagaimana proses atau bagaimana nanti cara iblis di dalam menguasai dunia ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun jangan takut Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum itu terjadi tentu kita sudah disingkirkan, tentu kita sudah diangkat oleh Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari Bapak Ibu, kita akan memulaikan ibadah kita. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian. Yerusalem Baru Kaulah Mempelai Tuhan, lagu yang sangat lama namun sangat memberkati kita semua. Kita akan nyanyikan pujian ini secara bersama-sama. Yerusalem Baru Kaulah Mempelai Tuhan. Yerusalem baru Kaulah mempelai Tuhan. Oh, betapa hatiku merindukan akan Dikau yang bercahaya kemuliaan. Ya bagiku Kaulah kota idaman. Yerusalem Baru Kaulah Mempelai Tuhan. Yerusalem Baru Kaulah Mempelai Tuhan. Oh, betapa hatiku merindukan akan Dikau, oh kota kesucian Allah. Di sana perhentian rasa gelisah. Refresh. Tuhan berilah kasih-Mu yang utama agar aku menjadi mempelai-Mu. Sebab hidupku serba tiada sempurna. Aku merindu menjadi milik-Mu. Yerusalem Baru Kaulah mempelai Tuhan. Oh, betapa hatiku merindukan akan Dikau, oh kota kesucian Allah. Di sana perhentian rasa gelisah.
Tuhan berilah kasih-Mu yang utama, agar daku menjadi mempelai-Mu. Sebab hidupku serba tiada sempurna, aku merindu menjadi milik-Mu. Tuhan berilah kasih-Mu yang utama, agar daku menjadi mempelai-Mu. Sebab hidupku serba tiada sempurna, aku merindu menjadi milik. Sekali lagi, Tuhan berilah kasih-Mu, Tuhan berilah kasih-Mu yang utama, agar daku menjadi mempelai-Mu. Sebab hidupku serba tiada sempurna, aku merindu menjadi milik-Mu. Sebab hidupku serba tiada sempurna, aku merindu menjadi milik-Mu. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan, buat segala anugerah-Mu yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami semua. Hari ini ya Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kami nafas dan kehidupan untuk kami dapat belajar, untuk kami dapat memuji memuliakan nama Tuhan, untuk kami dapat mendengarkan firman Tuhan, dan untuk kami dapat melakukan firman-Mu juga ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sidang jemaat GPT Lumajang Jatiroto ataupun siapa yang mendengarkan live streaming ini, ibadah ini, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Kiranya Tuhan melawat kami melalui pembacaan Alkitab yang akan kami baca bersama-sama, melalui renungan firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar ya Tuhan, kami akan belajar. Tuhan tolong kami semua, Tuhan berikan kami hikmat, Tuhan berikan kami keseriusan untuk kami dapat mendengarkan berita firman-Mu yang akan menyelamatkan, yang akan menyucikan, yang akan menguatkan kami semua. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dengan sukacita, dengan semangat kami akan memulaikan ibadah PA kami di dalam nama Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Puji Tuhan. Amin. Shalom sekali lagi bagi Bapak Ibu Saudara semuanya, sidang jemaat GPT Lumajang dan Jatiroto, ataupun siapa yang mendengarkan ibadah live streaming ini, siapapun yang mendengarkannya, kiranya rahmat, kasih karunia, damai sejahtera, pertolongan, perlindungan Tuhan selalu melimpah bagi kehidupan kita semua. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kita Bapak Ibu Saudara sekalian.
Seperti yang sudah kita lakukan bersama-sama di minggu-minggu lalu, Bapak Ibu Saudara, kita tetap akan membahas eskatologi karena pembelajaran ini belum selesai tentunya Bapak Ibu Saudara. Dan kita hari ini akan belajar Bapak Ibu Saudara sekalian, setidaknya kita akan belajar nanti empat pandangan tentang akhir zaman. Nanti juga kita akan belajar arti penguasaan total antikristus atau masa tribulasi. Kita akan belajar nanti bersama-sama di dalam 7 tahun itu, masa penguasaan total antikristus itu, atau sering juga dikatakan tribulasi atau masa kesusahan besar. Nanti kita akan melihat apa yang terjadi di dalam 7 tahun itu. Nanti akan dibagi menjadi 2, yaitu 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun kedua. Nanti kita akan melihat apa yang terjadi di masa-masa itu Bapak Ibu Saudara semuanya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang sudah kita pelajari di minggu-minggu lalu, saya akan mereview sedikit Bapak Ibu Saudara sekalian 4 pandangan tentang akhir zaman Saudara sekalian. Kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 saja. Terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan. Kitab Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Nah saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-6 dan ke-7 ini kita setidaknya sudah melihat Bapak Ibu Saudara proses dari terjadinya hari kiamat itu Bapak Ibu Saudara, atau proses dari terjadinya kedatangan Kristus yang kedua itu. Nah saudara semua, di dalam ayat ini dikatakan bahwa ternyata ketika iblis sudah dilepaskan saudara, maka akan terjadi juga peperangan. Setelah iblis dilepaskan, terjadi peperangan Bapak Ibu Saudara semuanya. Namun sebelum itu terjadi, di ayat yang ke-6 itu juga berkata, berbahagia dan kuduslah mereka yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama itu. Apa sih kebangkitan yang pertama? Kebangkitan yang pertama adalah ketika Yesus Kristus telah datang dari surga, seperti yang sudah kita pelajari, saya sedikit refresh. Ketika Tuhan Yesus datang dari surga, maka yang meninggal dalam Kristus Yesus, itulah yang terlebih dahulu dibangkitkan, saudara sekalian. Yang masih hidup, maka mereka, tubuh mereka akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, dan bersama-sama menyongsong Tuhan Yesus di awan-awan. Itulah yang dinamakan kebangkitan yang pertama. Maka di dalam Alkitab dikatakan, berbahagialah mereka yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Jadi saudara, setelah kita terangkat ke surga, dan semua orang yang meninggal dalam Kristus Yesus juga bersama-sama terangkat dan menyongsong Yesus di awan-awan, maka kita akan memerintah sebagai raja 1000 tahun lamanya. Nah di masa itu saudara sekalian, mulailah masuk masa tribulasi atau masa antikristus, penguasaan total antikristus. Namun mereka yang masih hidup di dunia ini yang tidak terangkat, itulah yang mengalami masa tribulasi atau masa penguasaan total antikristus. Makanya dikatakan di situ, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, saudara sekalian. Jadi setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru dunia. Bapak Ibu Saudara semuanya. Jadi saudara, ada setidaknya 4 pandangan tentang akhir zaman. Saya sedikit refresh supaya kita tetap memahami, supaya kita betul-betul bisa memahami dengan baik keempat pandangan ini saudara sekalian. Supaya kita tidak melupakannya, kita akan memulaikannya di pandangan yang pertama. Setidaknya ada 4 pandangan tentang akhir zaman. Yang pertama adalah post-mill atau juga dikatakan
post tribulasi premil, dan juga ada premil, dan juga adalah post milenium, dan juga adalah amilenialisme. Jadi saudara sekalian, 4 pandangan ini yang biasanya dianut oleh seluruh orang Kristen yang ada di segala penjuru dunia, saudara sekalian. Saya ulangi saudara, memang ada beberapa plus minusnya dari keempat pandangan ini. Ada tentu dasar-dasar Alkitabnya juga. Tidak ada yang tidak memiliki dasar Alkitab. Tentu mereka memiliki semua dasar-dasar Alkitabnya. Semua memiliki dasar-dasar Alkitabnya. Namun saudara sekalian, bagaimana kita memahami ayat itu yang lebih penting saudara sekalian. Kita akan mulai di pemahaman yang pertama, 4 pandangan tentang akhir zaman. Yang pertama adalah post premil atau post tribulasi premilianisme. Nah ini saudara sekalian, di dalam ayat ini saya akan terangkan kembali. Di dalam ayat ini saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus datang kali kedua dan kita menyongsong Yesus di awan-awan saudara sekalian, nah maka maksud di pandangan post tribulasi ini saudara sekalian, maka tribulasilah atau kesengsaraanlah yang pertama saudara sekalian. Maafkan saya, kesengsaraanlah yang akan dialami. Jadi bagi pandangan ini saudara sekalian, bagi pandangan ini, maka semua manusia akan mengalami penguasaan total antikristus, atau akan mengalami penyesatan, atau akan mengalami siksaan yang sangat-sangat besar, yaitu dinamakan tribulasi. Nah setelah 7 tahun baru Tuhan Yesus datang kali kedua. Nah setelah itu baru masuk zaman 1000 tahun. Baru ada penghakiman yang terakhir saudara sekalian. Jadi dari pemahaman ini saudara sekalian, yaitu post tribulasi premilenialisme, yaitu adalah bagaimana pemahaman ini memahami bahwa ternyata semua manusia akan mengalami sengsara, bahwa semua manusia akan mengalami aniaya, bahwa semua manusia akan dijajah atau akan dikuasai oleh antikristus. Semua orang percaya, orang yang tidak percaya, semuanya akan mengalami masa kesengsaraan, yaitu masa kesengsaraan antikristus yang adalah 7 tahun saudara semuanya. Bagi yang memiliki pemandangan ini. Nah setelah masa kesengsaraan itu, baru Tuhan Yesus datang kali kedua, dinamakan second coming. Baru masuk 1000 tahun, baru masuk zaman penghakiman saudara sekalian. Nah pandangan ini memiliki kelemahan. Saya akan ulangi selalu supaya kita bisa memahaminya dengan baik dan tidak salah paham. Pandangan ini memiliki kekurangan saudara sekalian. Karena apa? Seperti yang selalu saya katakan, Tuhan tidak pernah menghukum orang yang benar dengan orang yang tidak benar secara bersamaan saudara sekalian. Tidak pernah itu terjadi di dalam Alkitab. Malah sebaliknya, Tuhan selalu membedakan antara orang yang tidak benar dengan orang yang benar. Tuhan selalu membedakan penyertaannya saudara sekalian. Contoh seperti yang saya katakan, contohnya ada Nuh, dibebaskan dari air bah itu saudara sekalian. Contoh Lot, dibebaskan dari Sodom dan Gomora itu. Contoh juga bangsa Israel dibebaskan dari tulah-tulah itu saudara sekalian. Nah contoh juga bangsa Israel diluputkan dari laut Teberau itu, bisa dibelah. Artinya ada penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan berbeda dengan orang yang benar dengan orang yang tidak benar. Tuhan tidak pernah menghukum orang yang benar dengan orang yang tidak benar secara bersamaan. Sehingga ketika kita mengadopsi atau menerima pandangan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Alkitab, atau bagaimana cara Tuhan di dalam menyatakan pekerjaannya kepada orang-orang yang percaya saudara sekalian. Nah ini memiliki kekurangan, karena bagi pandangan ini semua manusia mengalami masa tribulasi, semua manusia mengalami kesesatan yang besar itu. Semua manusia akan mengalami, baik itu benar, baik itu tidak benar, orang tidak benar, semua mereka akan mengalami penguasaan total dari antikristus. Nah pemandangan ini tentu tidak kita terima saudara sekalian. Dan juga alasan yang kedua mengapa kita menolak pandangan ini, yang pertama tadi karena Tuhan tidak pernah menghukum orang yang benar bersama-sama dengan orang yang tidak benar. Tuhan tidak pernah melakukan hal itu. Yang kedua adalah di dalam 1 Tesalonika pasal yang 4 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18, seperti yang sudah kita pelajari bersama-sama saudara sekalian, bahwa ternyata ketika bunyi sangkakala itu dibunyikan, saya akan selalu mengulang-ulang ini supaya kita nancep, supaya kita bisa berpegang teguh
akan dibangkitkan. Dan setelah itu kita yang masih hidup itu akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan menyongsong Yesus di awan-awan, saudara sekalian. Nah, itu jelas menandakan bahwa ternyata itu terjadi sebelum masa tribulasi, saudara sekalian. Jadi tentunya setelah kita terangkat, setelah Yesus datang kali kedua, baru masuk zaman kesengsaraan atau zaman antikristus atau zaman penguasaan total antikristus, saudara sekalian. Itu kekurangan dari pandangan ini. Jadi pandangan ini tidak kita terima, saudara sekalian, berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, saudara sekalian. Nah, yang kedua, empat pandangan tentang akhir zaman. Yang kedua adalah premilenialisme atau pre-tribulation premilenialisme. Nah, bagi pandangan ini, saudara sekalian, gereja terangkat dulu. Setelah Yesus datang kali kedua, maka gereja akan terangkat, rapture. Gereja terangkat dulu. Gereja dinamakan, gereja adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu yang dinamakan gereja, saudara sekalian. Jadi gereja terangkat lebih dahulu. Nah, setelah itu baru masuk zaman tribulasi atau baru masuk zaman penguasaan total antikristus. Nah, setelah itu, saudara sekalian, dua masa maksudnya. Setelah itu baru masuk zaman 1000 tahun. Nah, setelah itu baru ada peperangan. Nah, setelah itu baru ada mahkota, Bapak Ibu Saudara sekalian. Setelah itu yang jahat iblis akan dikalahkan, dan setelah itu kita yang benar akan masuk di dalam kerajaan surga. Nah, pandangan ini lebih sesuai dengan pandangan yang ada di dalam Alkitab, saudara sekalian. Nah, karena apa? Karena jelas, saudara sekalian, seperti yang sudah kita baca di dalam 1 Tesalonika itu, saudara sekalian, tentu ketika Yesus sudah datang, maka orang-orang itu akan diangkat lebih dahulu. Nah, orang-orang yang meninggal nih, yang di dalam Kristus Yesus, yang percaya kepada Kristus Yesus, itu akan terangkat. Dan kita yang masih hidup, jikalau kita masih hidup, maka kita juga akan terangkat menyongsong Tuhan Yesus di awan-awan, saudara sekalian. Baru masuk zaman kesengsaraan, baru masuk zaman 1000 tahun. Setelah itu ada peperangan antara anak Allah dan malaikat-malaikat dengan ular tua. Itu ada peperangan dan akhirnya ular tua itu akan dikalahkan dan dia akan dihukum selama-lamanya di dalam api neraka, dan kita yang diselamatkan itu akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bersama-sama di Yerusalem yang baru, saudara sekalian. Nah, pandangan ini lebih sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam Alkitab, atau lebih sesuai dengan cara kerja Allah, saudara sekalian. Karena cara kerja Allah selalu menyingkirkan orang yang percaya dari kesengsaraan yang besar, dari penguasaan iblis, selalu disingkirkan lebih dahulu, saudara sekalian. Maka setelah kita disingkirkan, rapture, terangkat, baru masuk zaman tribulation atau masuk zaman penguasaan total antikristus. Nah, kita akan melihat kembali, saudara sekalian, pandangan yang ketiga, yaitu postmilenialisme. Nah, bagi pandangan ini, saudara, tidak ada kesengsaraan. Bagi pandangan ini, yaitu postmilenialisme yang ketiga, maksud saya ini, tidak ada masa kesengsaraan, tidak ada masa penguasaan total antikristus, tidak ada. Bagi mereka, antikristus itu sudah penguasaannya itu dari mulai Tuhan Yesus sampai sekarang, itulah penguasaan total antikristus. Bagi mereka tidak ada itu 7 tahun, 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. 1 masa itu 1 tahun, 2 masa itu 2 tahun, setengah masa itu setengah tahun. Tidak ada itu 3,5 masa, terus 3,5 masa. Tidak ada itu bagi mereka pandangan ini. Karena mereka berpikir, bagi orang pemandangan ini, seluruh yang terjadi hari ini adalah masa penguasaan total antikristus. Jadi dunia ini bagi mereka sudah ada di dalam genggaman iblis, dalam penguasaan total antikristus, saudara sekalian. Nah, pemandangan ini, saudara, baru setelah itu baru masuk zaman 1000 tahun, baru Tuhan Yesus datang kali kedua, saudara sekalian. Nah, pemandangan ini memiliki kekurangan, saudara. Kenapa memiliki kekurangan? Karena di dalam tribulation itu, di dalam Wahyu pasal yang ke-20 itu, saudara sekalian, ada kesengsaraan besar di sana, saudara sekalian. Contoh kesengsaraan besar, tidak dapat orang membeli makanan atau menjual segala apa yang dimilikinya jika tidak memakai cap 66 itu, saudara sekalian. Nah, tentu itu belum ada di sekarang ini. Dan juga di situ dikatakan akan ada kesukaran yang sangat-sangat besar yang belum pernah terjadi, saudara sekalian, sepanjang zaman
kiamat, saudara sekalian. Jadi akan ada api yang turun dari langit. Dikatakan demikian, akan ada ular yang keluar dari laut. Nah tentu itu belum terjadi di zaman sekarang. Artinya saudara sekalian, masa tribulasi itu adalah masa kesukaran yang betul-betul sukar yang belum pernah terjadi. Dan itu belum terjadi di sekarang. Jadi pandangan ini tidak bisa kita terima karena hal itu belum ada sekarang naga itu yang keluar dari laut itu, atau belum ada api yang turun dari langit itu, atau sekarang belum ada kita manusia membeli makanan, membeli minuman atau menjual apa yang kita miliki harus dengan memakai cap 66 itu, saudara sekalian. Belum terjadi itu sampai sekarang. Artinya masa tribulasi itu belum terjadi, saudara sekalian. Itulah sanggahan supaya kita menolak pandangan ini, saudara sekalian. Jadi bagi pandangan ini, tribulasi itu terjadi dari mulai zaman Yesus sampai sekarang. Pokoknya itu berlalu saja. Nah setelah itu terjadi, baru langsung masuk kerajaan 1000 tahun. Jadi tiba-tiba nanti kita langsung angkat dan masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Nah setelah itu baru kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bagi pemandangan ini, saudara sekalian. Nah ini tentu kita tolak karena apa? Karena yang tadi masa tribulasi itu betul-betul kesesakan, lebih dari sesak yang sekarang, saudara. Masa tribulasi itu adalah masa yang betul-betul menyeramkan, saudara. Betul-betul membuat ngeri. Betul-betul belum pernah terjadi kesesakan yang sebesar itu. Belum ada apa-apanya kesesakan yang ada di zaman tribulasi dengan yang ada di zaman sekarang ini, saudara. Belum ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya, saudara sekalian. Sehingga kita menolak pandangan ini, saudara. Dan yang terakhir adalah pandangan tentang akhir zaman, yaitu amilianisme. Nah bagi mereka ini adalah orang yang simpel sekali. Bagi mereka tidak ada masa tribulasi, tidak ada kerajaan 1000 tahun. Langsung Tuhan Yesus datang kali kedua, tidak tahu siapa kapan itu terjadi, dan kita yang percaya langsung masuk ke dalam kerajaan surga, dan orang yang tidak percaya langsung masuk ke dalam neraka. Simpel sekali orang yang berpandangan ini, saudara sekalian. Jadi tidak ada kesukaran besar. Masa 7 tahun itu tidak ada. Juga kerajaan 1000 tahun itu tidak ada, saudara sekalian. Langsung Tuhan Yesus datang kali kedua, langsung masuk ke dalam kerajaan surga bagi mereka yang percaya. Bagi orang yang jahat yang tidak percaya, dia akan langsung masuk ke dalam neraka. Nah ini saudara sekalian tentu kita tolak. Kenapa kita tolak? Karena saudara sekalian, di dalam Wahyu pasal yang ke 20 ayat yang ke 6 itu jelas dikatakan, kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Jadi jelas ada masa 1000 tahun, saudara sekalian. Nah dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis baru akan dilepaskan. Jadi ada stepnya, jadi tidak langsung final. Tuhan Yesus datang kali kedua, langsung masuk surga, dan yang nggak percaya langsung masuk neraka. Tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa stepnya, saudara sekalian. Makanya di sini dikatakan ada yang memerintah sebagai raja 1000 tahun lamanya dulu. Setelah masa 1000 tahun itu berakhir, baru iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan dia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa. Jadi belum terjadi, belum langsung berakhir, saudara sekalian. Jadi itulah alasan kenapa kita menolak pandangan amilianisme ini, saudara sekalian. Nah, di dalam keempat pandangan ini adalah ada tadi premilianisme, ada juga postmilianisme, ada juga amilianisme, saudara sekalian. Di mana sih yang menjadi pegangan kita, saudara sekalian? Di mana sih yang kita percaya? Kalau bagi saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita boleh berbeda, saudara. Tidak mengapa kita berbeda. Namun bagi saya, pemahaman tentang premilianisme atau pre-tribulation, premilianisme adalah pemahaman yang paling bisa kita percayai, adalah pemahaman yang paling mendekati prinsip-prinsip dasar iman Kristen, saudara sekalian. Karena jelas di situ dikatakan bahwa setelah Tuhan Yesus datang kali kedua bersama-sama dengan gerejanya, saudara sekalian, maka orang yang percaya itu akan diangkat lebih dahulu, rapture. Gereja itu rapture, saudara sekalian. Setelah itu baru masuk zaman kesengsaraan, setelah itu baru masuk zaman 1000 tahun. Nah setelah itu ada penghakiman,
Jadi dihakimi orang yang benar dan orang yang tidak benar dihakimi, baru orang yang benar akan masuk dalam kerajaan Allah, maka orang yang tidak benar akan dihukum oleh Tuhan, saudara sekalian. Nah, ini lebih mendekati prinsip-prinsip dasar iman Kristen, saudara sekalian. Saya juga di kampus biasanya diajarkan yang lebih dipahami adalah premilianisme ini, saudara sekalian, yaitu gereja akan diangkat lebih dahulu sebelum gereja akan diangkat lebih dahulu sebelum masa tribulasi itu, saudara sekalian. Jadi gereja akan diangkat lebih dahulu. Setelah gereja diangkat, baru masuk masa penguasaan total antikristus, atau baru masuk zaman penguasaan total antikristus, atau masuk zaman antikristus itu, saudara sekalian. Ada kesengsaraan besar di sana. Gereja diangkat lebih dahulu, baru masuk di zaman tribulasi itu, saudara. Zaman 1000 tahun dan seterusnya, saudara sekalian. Nah, inilah yang paling mendekati prinsip-prinsip dasar iman Kristen. Jadi jangan usah takut, saudara semuanya. Tidak usah takut. Kadang orang berpikir demikian. Aduh, Pak Pendeta, bro. Aduh, ini sudah mulai ada chip 6666. Aduh, ini sudah mulai ada, katanya vaksin itu juga nanti akan jadi chip, berubah cairan vaksin itu juga nanti akan berubah dari chip, dan akhirnya kita akan dikontrol semuanya dari vaksin yang sudah kita lakukan itu. Ada banyak pemahaman-pemahaman yang sepertinya tidak bertanggung jawab, saudara sekalian. Alkitab jelas berkata, Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa kita akan diangkat lebih dahulu, baru masuk zaman kesesakan itu, atau baru masuk zaman penguasaan total antikristus itu, saudara sekalian. Jadi kita tidak perlu takut, saudara, akan adanya chip 666. Kita tidak akan mengalami hal itu, saudara. Percayalah, kita tidak akan mengalami. Terkecuali kita adalah orang yang gak sungguh-sungguh, yang tidak terangkat di dalam kebangkitan yang pertama itu. Jikalau kita tidak ikut di dalam kebangkitan yang pertama itu, yaitu ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan, orang yang bangkit itu, yang meninggal itu yang lebih dahulu akan dibangkitkan, dan kita yang masih hidup yang tubuhnya akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan bersama-sama menyongsong Yesus di awan-awan. Jikalau kita tidak bangkit di dalam kebangkitan yang pertama itu, saya namakan itu adalah kebangkitan yang pertama, maka otomatis kita akan mengalami masa tribulasi itu, saudara sekalian. Jadi bagi orang yang tidak percaya akan mengalami masa tribulasi atau masa kesukaran besar, masa sengsara besar, masa penganiayaan besar, saudara. Namun jikalau kita adalah sungguh orang yang percaya, maka kita akan terangkat lebih dahulu dan kita tidak akan mengalami masa tribulasi itu, saudara sekalian. Nah, inilah yang lebih kita terima, saudara sekalian, dan lebih sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam Alkitab, saudara sekalian. Oke, sekarang next, saudara. Sekarang next kita akan masuk di dalam penguasaan total antikristus, atau sering juga disebut tribulasi, atau sering juga disebut dengan masa kesukaran besar. Kita akan melihat di rentang waktu. Jadi rentang waktunya ini, saudara, itu 7 tahun. Sebenarnya 7 tahun, masa penguasaan total itu 7 tahun. Di dalam kitab Daniel dikatakan ada 1 masa, ada 2 masa, dan ada setengah masa. Artinya 3,5 masa. Setelah itu juga dikalikan 2. Jadi setelah itu juga 3,5 masa pertama, 3,5 masa kedua. Jadi artinya masa penguasaan total antikristus atau masa kesukaan besar itu terjadi sekiranya 7 tahun, saudara. Kita akan melihat apa yang terjadi di rentang waktu yang 7 tahun ini, saudara sekalian. Apa yang terjadi? Apakah masih mungkinkah orang diselamatkan? Atau masih adakah mungkin jalan untuk diselamatkan? Ataukah tidak ada lagi kesempatan untuk bisa kembali untuk diselamatkan? Kita nanti akan melihat, saudara sekalian. Apakah masih mungkinkah bisa diselamatkan? Atau memang sudah tutupkah pintu untuk orang-orang yang masih tinggal di dunia itu yang diselamatkan? Tutupkah kemungkinan? Nah, kita akan membahasnya secara bersama-sama, saudara sekalian. Nah, masa penguasaan total antikristus atau sering disebut dengan masa tribulasi. Kita akan membaca, saudara sekalian, Alkitab kita supaya kita tidak salah di dalam memahami ayat ini, dan supaya Bapak Ibu juga bisa melihat bahwa apa yang saya sampaikan berdasarkan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-4 demikian firman Tuhan.
Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan yang pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Singkatnya begini saudara sekalian, mungkin ayat ini sangat dalam, namun singkatnya seperti ini. Jadi saudara sekalian, orang-orang yang ada di dalam masa tribulasi itu, kan Tuhan Yesus datang nih. Setelah itu yang meninggal akan dibangkitkan. Setelah itu kita yang masih hidup akan menyongsong Tuhan Yesus juga di awan-awan. Nah, orang-orang yang masih hidup di dalam dunia ini saudara sekalian, ternyata masih ada kesempatan untuk bertobat saudara sekalian. Jadi mereka yang tidak menerima tanda itu, yang tidak menerima tanda itu yang di sini saudara sekalian, atau yang tidak menyembah patung itu, nah mereka yang dipenggal kepalanya yang tadi saudara sekalian, mungkin dengan perjuangan dia dipenggal kepalanya karena tidak menerima tanda cap itu atau tidak menerima, tidak menyembah patung itu, maka mereka Bapak Ibu Saudara masih memiliki kemungkinan, mereka masih memiliki kemungkinan untuk diselamatkan saudara. Jikalau mereka dapat bertahan di dalam kesengsaraan itu, tidak menyembah patung itu, tidak menerima cap itu, maka mereka akan diselamatkan. Masih ada pintu keselamatan bagi mereka saudara sekalian. Nah, mereka nanti akan juga bersama-sama dengan kita di dalam kerajaan 1000 tahun. Jikalau mereka bisa bertahan di dalam 7 tahun itu saudara sekalian. Jadi masih terbuka kesempatan bagi mereka yang tidak yang dulunya tidak sungguh-sungguh percaya, masih terbuka kemungkinan untuk mereka diselamatkan. Namun saudara, saya ulangi, kecil sekali kemungkinan orang diselamatkan di zaman tribulasi ini atau di zaman penguasaan total antikristus ini. Kecil sekali kemungkinan. Nanti kita akan bahas saudara sekalian. Tidak dapat orang membeli atau menjual apa yang dimilikinya jikalau tidak memakai cap itu di dahi atau di tangan mereka saudara sekalian. Jadi tidak mungkin selama 7 tahun ada orang yang bisa bertahan di situ. Dan juga ada penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh antikristus saudara sekalian. Bagi mereka yang tidak mau menyembah tentu akan disiksa, ditangkap, disiksa, dimasukkan di dalam penjara, dihukum luar biasa sampai ia bisa mau mengakui, mau menerima tanda cap 66 itu dan juga mau menyembah patung itu saudara sekalian. Nah, kecil sekali kemungkinan bagi saya Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan mau masuk di zaman yang tribulasi ini, walaupun mungkin masih terbuka kesempatan untuk bertobat saudara sekalian, untuk diselamatkan. Saya tidak mau karena itu akan sedikit kecil sekali kemungkinannya saudara. Namun saudara sekalian, alangkah lebih baiknya di zaman yang sekarang yang belum ada penyiksaan, di zaman yang jikalaupun masa ini adalah masa yang sulit, namun bagi saya saudara sekalian masih terbuka pintu pengampunan, masih terbuka kesempatan untuk kita beribadah, masih terbuka kesempatan untuk kita mendengarkan firman Tuhan, untuk kita berubah, untuk kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, untuk kita rajin, untuk kita tekun, untuk kita totalitas, untuk kita mempergunakan segala kesempatan. Masih terbuka waktu ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau waktu ini masih terbuka dengan sangat baik, sehayogianya kita mempergunakan waktu ini Bapak Ibu Saudara sekalian dengan sebaik-baiknya. Jadi setelah kita sudah mempergunakan waktu ini dengan baik, memperbaharui diri sendiri, memperbaiki diri sendiri, maka ketika Yesus datang kali kedua, kita langsung terangkat. Jikalau kita pun nanti meninggal, bagi mereka yang meninggal sebelum Yesus datang kali kedua, yang meninggal itu saudara sekalian itu juga akan dibangkitkan dan akan menyongsong Tuhan Yesus juga di awan-awan saudara, sehingga kita tidak akan mengalami masa kesesakan itu. Nah, begitulah saudara sekalian yang harus kita lakukan. Jangan menunggu, oh bro, aku nanti nggak usah sungguh-sungguh wes di zaman ini, di zaman sekarang gak usah sungguh-sungguh. Nanti ketika
ketika Tuhan Yesus datang kali kedua, walaupun mereka terangkat, oh ternyata masih terbuka kesempatan di zaman tribulasi. Oh yes, masih terbuka kesempatan. Tapi sedikit sekali orang yang bisa bertahan di zaman ini, saudara sekalian. Sedikit sekali. Kecil kemungkinannya bisa diselamatkan di zaman yang seperti ini, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, mari kita pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk kita beribadah, untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena itulah salah satu tujuan Tuhan menciptakan kita, saudara sekalian. Untuk kita beribadah, untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara sekalian, kita akan melanjutkannya, saudara. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa kepada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang. Dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya, saudara sekalian. Jadi saudara, supaya lebih memahami lagi, saudara sekalian, setelah masa 1000 tahun ini, saudara sekalian, setelah masa tribulasi ini, orang yang percaya itu akan masuk di dalam zaman 1000 tahun. Nah, setelah itu di sini, saudara, masih ada peperangan, saudara sekalian. Nah, setelah peperangan itu terjadi antara anak Allah dan juga dengan ular tua itu, maka ular tua itu akan dikalahkan dan dia akan dilemparkan, dihukum selama-lamanya, saudara. Dan kita akan masuk di dalam Yerusalem yang baru. Jadi masa 1000 tahun ini belum Yerusalem baru loh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Masa 1000 tahun damai ini itu belum surga, belum Yerusalem yang baru, saudara sekalian. Ini masih masa pemerintahan 1000 tahun bersama-sama dengan Yesus Kristus. Kita akan memerintah sebagai raja, artinya kita yang sudah menang, ketika kita di dalam dunia ini kita sudah menang melawan segala kuasa-kuasa yang iblis, kita menaklukkan diri kita sungguh-sungguh beribadah, maka kita akan masuk di dalam masa 1000 tahun itu memerintah sebagai raja, saudara sekalian. Nah, saudara semuanya, dan setelah itu, saudara, maka kita baru akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di Yerusalem yang baru, saudara sekalian. Oke, nah sebelum kita melihat, saudara sekalian, siapa sih antikristus itu? Oleh sebab itu, siapa sih antikristus itu? Jikalau ada seorang antikristus itu yang masuk di zaman tribulasi yang tadi, bukankah ayat Alkitab juga sudah berkata bahwa antikristus itu sudah ada di dunia ini? Terus antikristus yang berkuasa di zaman tribulasi itu, di 7 tahun itu siapa lagi itu? Bukankah antikristus itu sudah ada sekarang? Nah, itu kan nanti akan kita jawab, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Alkitab juga berkata, ternyata memang sudah ada antikristus di zaman sekarang. Terus masa penguasaan total antikristus itu antikristus yang mana lagi, bro? Nah, kita akan melihat, saudara sekalian. Ternyata, saudara sekalian, antikristus itu ada memang antek-anteknya, saudara sekalian. Ada antek-anteknya dan ada pimpinannya. Nah, antek-anteknya sudah ada di dunia ini dimulai dari zaman Tuhan Yesus sampai sekarang. Antek-anteknya atau bawahan-bawahannya sudah ada di dunia ini, saudara sekalian. Namun pimpinannya itu, atau saya yang menafsirkannya itu, atau saya yang mengerti itu, ular tua itu atau Lucifer itu belum datang, masih diikat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Belum dilepaskan, saudara sekalian. Namun antek-anteknya itu sudah ada di dunia ini. Kapan itu dilepaskan, bro? Nah, setelah masa kita terangkat ke surga itu, yang Tuhan Yesus datang, kita rapture itu terangkat, barulah di situ ular tua itu dilepaskan. Barulah di situ Lucifer itu dilepaskan untuk berkuasa dengan total beserta dengan antek-anteknya, bersama dengan antek-anteknya. Mereka akan berkuasa 7 tahun lamanya, saudara sekalian. Jadi dari sini kita melihat bahwa ternyata antikristus memang sudah ada. Namun pimpinannya itu akan datang, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita sudah terangkat nanti ke surga, saudara sekalian. Nah, kita akan melihat, oleh sebab itu, siapakah antikristus itu? Apakah dia adalah pribadi? Atau antikristus itu juga adalah kekuatan? Ataukah
Ada yang berkata antikristus itu adalah sebuah lembaga, saudara sekalian. Nah, ini merupakan pemahaman yang harus kita pecahkan. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita pecahkan, saudara sekalian. Kita akan melihat beberapa, ada ternyata orang-orang yang menganggap antikristus itu adalah Kaisar Nero, ada Hitler, ada Paus Roma, ada pemerintah-pemerintah dunia, ada teknologi. Banyak orang berkata bahwa antikristus itu adalah Kaisar Nero, Hitler, Paulus, pemerintah-pemerintah dunia, teknologi, dan bahkan ada yang berkata bahwa vaksinasi itu adalah bagian dari antikristus. Nah, saudara, ini adalah tafsiran yang over konteks. Ini adalah tafsiran yang hiperbola, saudara sekalian. Hiperbol, terlalu melebih-lebihkan, saudara sekalian. Inilah tafsiran yang over menurut saya, saudara sekalian. Karena Alkitab tidak pernah berkata bahwa antikristus itu adalah Hitler, Paus Roma, apalagi Kaisar Nero, teknologi, apalagi memang teknologi atau pemerintah dunia itu bisa dijadikan sarana oleh antikristus. Namun antikristus itu bukanlah teknologi itu sendiri. Sarananya mungkin bisa, saudara sekalian. Nah, kita akan melihat nanti siapa sih antikristus itu sebenarnya. Nah, sebelumnya kita akan melihat definisinya terlebih dahulu. Mungkin beberapa bulan yang lalu saya pernah menjelaskan tentang antikristus. Namun alangkah baiknya juga saya akan menjelaskan secara sederhana saja supaya kita bisa mengingatnya kembali. Antikris adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu antikristos, berarti lawan atau pengganti atau mengganti. Jadi akar kata antikris itu artinya adalah mengganti atau lawan. Jadi itu pengertian yang pertama, yang melawan Kristus atau yang menggantikan Kristus. Nah, begitu sederhananya. Antikris adalah dia yang melawan Kristus atau yang berusaha menggantikan Kristus. Siapapun itu yang melawan Kristus atau yang berusaha menggantikan Kristus, dialah antikristus, saudara. Sederhananya begitu. Sudah dipahami ya? Jadi antikristus berarti melawan, mengganti atau mengambil tempat Kristus. Bisa juga berarti Kristus palsu, saudara. Jadi jikalau ada orang berkata, aku adalah Kristus, itu juga berarti dia menggantikan posisi Kristus. Nah, dialah adalah antikristus itu sendiri. Itu definisi sederhana dari antikristus. Jadi diingat, saudara ya, jangan sampai over konteks, jangan sampai berpikir bahwa vaksin ini adalah antikris atau Kaisar Nero antikris, Paus Roma antikris. Oh, tunggu dulu, saudara. Jikalau dia tidak melawan Kristus, jikalau dia tidak berusaha menggantikan Kristus, maka dia bukanlah antikris, saudara sekalian. Harus dipahami. Namun jikalau pribadi itu, jikalau lembaga itu berusaha untuk melawan Kristus atau berusaha untuk menggantikan posisi Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dialah antikris, saudara sekalian. Sekarang sudah dipahami, saudara ya. Nah, yang kedua, saudara sekalian, kita akan melihat pembacaan kita di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 18 sampai 19. Bisa dilihat di slide yang saya sediakan. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah banyak antikristus. Nah, jadi sudah dilihat, saudara ya, seperti yang saya katakan. Apa yang saya katakan berdasarkan apa yang terjadi, yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi seorang antikris akan datang. Jadi belum datang, saudara sekalian. Future yang akan datang, saudara sekalian. Namun ayat itu dilanjutkan, sekarang telah bangkit banyak antikris. Jadi Rasul Yohanes yang menuliskan hal ini, ternyata pada zaman Rasul Yohanes sudah ada antikris, saudara sekalian. Namun seorang itu belum datang. Nah, itulah yang saya katakan, saudara, bahwa ternyata antikris itu tidak ada di dalam dunia ini. Namun pimpinannya, yaitu yang seorang itu, yang saya interpretasikan sebagai ular tua itu, atau pimpinan dari iblis itu, atau Lucifer itu, itulah yang akan datang, saudara sekalian. Kapan itu datang, bro? Seperti yang saya katakan, setelah kita terangkat nanti ke surga, bunyi sangkakala itu diperdengarkan, kita terangkat ke surga, yang meninggal dalam Kristus Yesus juga terangkat ke surga, barulah dia, si ular tua itu, Lucifer itu, atau pimpinan iblis itu akan dilepaskan. Itulah yang dinamakan seorang antikristus akan datang.
Nah sekarang sudah dipahami saudara ya, pelan-pelan saya nanti lama-lama pasti akan mengerti saudara sekalian. Nah di dalam ayat yang ke-22, siapakah pendusta itu atau antikristus itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Nah saudara sekalian, jadi jelas ciri-ciri antikristus jelas. Dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, jelas saudara sekalian. Jadi dia juga yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Jadi bagi entah itu pribadi, entah itu lembaga, saya tidak akan sebutkan saudara sekalian. Tentu itu tidak etis saudara sekalian. Namun entah itu pribadi, entah itu lembaga yang tidak mengakui Yesus sebagai Kristus, yang adalah artinya juru selamat, jikalau ada itu mungkin pribadi atau lembaga yang tidak mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat atau sebagai Kristus, atau juga yang menyangkal Bapa maupun anak, mereka lah yang disebut antikris saudara sekalian. Ini jelas tertulis di dalam Alkitab, jelas Bapak Ibu baca. Jadi kita tidak boleh menjudge orang juga dengan sembarangan, tidak boleh. Secara etis kita tidak boleh demikian. Kita bukan orang yang sok menganggap diri paling benar, kita tidak boleh seperti itu saudara sekalian. Namun Alkitab memberikan definisi kepada kita. Siapakah antikristus itu? Si pendusta itu? Ya dia yang menyangkal Yesus sebagai Kristus, yang juru selamat. Dia juga yang menyangkal baik Bapa maupun anak, saudara sekalian. Nah saudara, banyak orang berkata, Kristen itu gak masuk akal. Masa Bapa, anak, dan Roh Kudus itu tiga pribadi, tapi mereka menyembah tiga Allah. Bapa kan Allah, Yesus Allah, Roh Kudus juga Allah. Itu tiga Allah kok disembah seperti itu? Nggak ada itu benar. Ada mungkin Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Emang Allah beranak? Emang Allah itu manusia? Ada bapaknya? Terus jika Allah beranak, ada anak, terus mamanya siapa? Roh Kudus kah? Mamanya apakah Allah itu bersetubuh sehingga melahirkan anak? Nah inilah saudara sekalian, pemikiran-pemikiran yang sesat sehingga membuat mereka menyangkal baik Bapa maupun anak saudara sekalian. Mereka tersesat karena mereka berpikir bahwa Allah itu seperti manusia saudara sekalian. Mereka mendefinisikan Allah itu seperti mendefinisikan manusia saudara sekalian. Ketika kita mempercayai Bapa sebagai Allah, anak sebagai Allah, Roh Kudus sebagai Allah, kita tidak mempercayai tiga Allah saudara sekalian. Mengapa lo bro? 1+1+1 kan 3. Kan itu berarti 3 Allah. Yes. Tapi mengapa kita tambah? Kan artinya kita sudah mulai mengurung Tuhan di dalam teori-teori matematika yang dibuat oleh manusia, bukan? Mengapa kita tambah? Mengapa enggak kita kali saja? 1+1+1. Bukankah tetap 1? Nah kan ketika kita mempergunakan logik kita yang terbatas ini berusaha untuk menghitung Allah, itu kan goblok namanya saudara sekalian. Non sewu, itu kan bodoh namanya. Masa kita menambah-nambahkan Allah, menghitung Allah, itu kan nggak masuk akal saudara sekalian. Itu bagi saya bodoh. Allah itu melampaui dunia ini saudara sekalian. Allah itu melingkupi dunia ini. Entah itu pun dia 100 juta, 100 miliar, itu terserah dia. Buang Allah itu mengayomi dunia itu di atas dunia ini loh, di atas pemikiran kita loh. Kita nggak boleh menghitung Allah seperti menghitung bakpao 1, bakpao 2, bakpao 3. Nggak kena saudara sekalian. Makanya kita jangan mengurung Allah di bawah pemikiran kita, yaitu 1+1+1. Maka 3, kalikan bro, 1+1+1. Bukankah tetap jawabannya 1? Artinya saudara sekalian, kita bukan menyembah 3 Allah, namun kita menyembah 1 Allah saudara sekalian, yang bisa kita lihat wujudnya di dalam diri Yesus Kristus. Di dalam diri Yesus Kristus lah maka kita bisa melihat Bapa, maka kita juga bisa melihat Roh Kudus. Yesus Kristus lah perwujudan diri Allah yang sesungguhnya saudara sekalian. Makanya Yesus berkata, jikalau engkau mengenal aku, maka engkau mengenal Bapa, karena aku dan Bapa adalah satu. Jadi Yesus Kristus adalah perwujudan dari Allah yang tidak kelihatan itu saudara sekalian. Jadi saudara, bagi mereka yang menolak hal itu, mereka adalah orang-orang yang berusaha memikirkan Allah, berusaha menempatkan Allah di bawah rasio mereka. Gak kena
adalah satu tindakan yang sangat bodoh, saudara sekalian, bagi saya pribadi. Karena Allah itu melebihi, melampaui akal rasio manusia, saudara sekalian. Ada juga berkata, anak Allah, lo Allah beranak bro, tunggu dulu. Saya akan selalu mengatakan hal itu, supaya Bapak Ibu juga bisa memberi sanggahan. Allah tidak beranak. Contoh, anak tangga, apakah ada ibu tangga? Tidak ada ibu tangga. Tentu itu hanyalah istilah, saudara sekalian. Tidak ada ibu tangga. Contoh, anak kunci, ada anak kunci. Ibu kunci ada enggak? Enggak ada ibu kunci. Itu hanyalah sebuah istilah supaya kita bisa memahami, saudara sekalian. Nah kan, ini harus kita pahami, saudara sekalian. Allah itu tidak beranak. Anak Allah itu adalah istilah. Artinya, seorang anak itu harus taat kepada bapaknya. Itu artinya, saudara sekalian. Karena Yesus diutus ke dunia, maka dia disebut seorang anak, sebagai anak yang harus mentaati perintah dari bapaknya untuk menebus segala dosa manusia, saudara sekalian. Sebenarnya iman Kristen itu sangat sederhana. Hanya saja bagi orang-orang yang sesat, dia pemikirannya itu agak korslet, saudara sekalian. Sehingga dia tidak bisa memahami prinsip iman Kristen yang sangat sederhana. Namun bagi kita semua tentu kita sudah mengakuinya atau sudah melihatnya, saudara sekalian. Next, kita akan melihat, saudara sekalian, ciri-ciri antikristus itu seperti yang sudah saya katakan, supaya kita bisa memahaminya dan tidak salah kaprah. Yang pertama, seperti yang saya katakan, ciri-ciri yang pertama adalah seolah-olah berasal dari kekristenan sendiri, namun sesungguhnya tidak. Yohanes memakai kalimat, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Yohanes 1 Yohanes pasal yang kedua ayat ke-19 itu. Yohanes jelas mengatakan, siapa antikristus itu? Dia yang ada di tengah-tengah mereka. Memang seolah-olah mereka di tengah-tengah kita. Namun sebenarnya mereka bukan berasal daripada kita. Jadi saudara sekalian, memang antikristus itu bisa jadi berasal dari kekristenan. Namun kekristenan yang berusaha merusak prinsip-prinsip dasar iman Kristen. Yang berusaha memutarbalikkan ayat-ayat Alkitab, saudara sekalian. Yang berusaha untuk mengajarkan ajaran palsu yang ada di dalam Alkitab. Dia akan mempergunakan ayat-ayat Alkitab, saudara. Dan akan menafsirkannya, akan mengartikannya secara berbeda. Jadi seolah-olah dia memakai dasar Alkitab, namun ternyata pengertian ayat Alkitab itu tidak sama, tidak sesungguhnya, saudara sekalian. Seperti yang sudah dituliskan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul. Pengertiannya itu berbeda, saudara sekalian. Jadi bagaimana caranya supaya sama? Jadi kita harus memaknai ayat-ayat Alkitab itu sesuai dengan apa yang dimaknai oleh nabi-nabi dan rasul-rasul. Pemikiran apa yang dimaksud oleh nabi-nabi dan rasul-rasul, itulah juga yang harus kita pahami ayat-ayat itu. Bukan apa yang kita pahami, bukan apa pengertian kita, namun apa pengertian rasul-rasul, apa pengertian dari nabi-nabi, itulah yang harus kita sampaikan, saudara sekalian. Nah, orang-orang yang sekarang itu banyak ajaran-ajaran palsu yang berusaha mengajarkan ajaran-ajaran. Mereka berkata mungkin seorang Kristen, contoh, saya tidak akan segan-segan mengatakan saksi Yehova adalah ajaran palsu. Saksi Yehova adalah bidat. Dia adalah musuh kekristenan. Jangan sampai saudara memberikan pintu kepada orang-orang yang berprofesi sebagai saksi Yehova, yang mengutuk-ngutuk pintu, yang berdiskusi. Tidak, saudara. Pada akhirnya saksi Yehova akan mengajarkan bahwa Yesus Kristus bukanlah benar-benar Tuhan. Yesus Kristus hanyalah ciptaan yang tertinggi. Pada ujungnya itu nanti yang akan disampaikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Jelas itu adalah ajaran palsu, saudara sekalian. Jadi memang antikristus itu seolah-olah berasal dari kekristenan, namun sesungguhnya mereka bukan termasuk di dalam kekristenan, saudara. Ciri-ciri yang kedua, seperti yang saya katakan, menyangkal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga ciri-cirinya, tidak berasal dari Allah atau tidak percaya Yesus Kristus sebagai anak Allah, dan juga yang tidak menuruti perintah Yesus Kristus. Yang keempat adalah yang tidak mengakui Yesus telah datang sebagai manusia. Jadi inilah ciri-ciri. Kita tidak boleh menjudge, saudara ya. Kita tidak boleh menjudge. Kita harus beretika baik. Namun entah itu lembaga, entah itu pribadi. Siapakah antikristus itu? Entah itu lembaga, entah itu pribadi. Namun ciri-cirinya sudah kita tahu. Yang menyangkal Yesus Kristus sebagai Tuhan. Yang juga mengajarkan ajaran yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Yang tidak mengakui Yesus Kristus datang sebagai manusia. Yang juga tidak mengakui Yesus sebagai anak Allah, dan juga yang tidak mentaati perintah-perintah Yesus Kristus yang tertulis di
dalam Alkitab. Ya mereka lah yang dinamakan antikris, saudara sekalian. Bisa mungkin lembaga, bisa mungkin pribadi, bisa juga saudara sekalian. Itu kita tidak boleh mencat, sekali lagi kita tidak boleh kamu antikris, tidak boleh saudara sekalian. Kita hanya mengetahui ciri-cirinya saja. Oke saudara sekalian, kita akan masuk di bagian yang terakhir saudara sekalian. Ini identitas seorang antikris yang akan datang itu saudara sekalian, itu tertulis di dalam Wahyu pasal yang ke-13. Identitas seorang antikris yang akan datang itu kan kita baca tadi, ada seorang antikris yang akan datang yang dikatakan Yohanes itu. Identitasnya tertulis di dalam Wahyu pasal yang ke-13. Wahyu 13 menyebutkan tentang dua binatang yang keluar dari laut dan bumi. Binatang pertama menunjuk pada antikris yang akan muncul sebagai pimpinan dari gabungan bangsa-bangsa di akhir zaman untuk melawan Allah. Sementara binatang kedua menunjuk pada asisten dari antikris. Next, Wahyu 13 ayat yang ke-18 menjelaskan identitas binatang buas itu. Yang pertama itu maksudnya, barang siapa yang bijaksana baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan orang manusia dan bilangannya adalah 666 saudara sekalian. Nah penguasaan antikris kita singkat-singkat saja. Nah antikris itu penguasaannya itu terbagi menjadi 3 bagian saudara sekalian. Ini harus diingat supaya kita tidak salah kaprah di dalam menjalani kehidupan yang semakin kompleks ini saudara sekalian. Penguasaan antikris itu tercakup di dalam 3 bagian saudara sekalian. Dia ingin menguasai ekonomi dunia, itu pasti saudara sekalian. Dan ia menyebabkan, itu tertulis di dalam Wahyu pasal yang ke-13. Bisa nanti Bapak Ibu baca, saya tidak mengada-ngada. Penguasaan antikris itu dibagi menjadi 3. Yang pertama mencakup ekonomi di dunia. Dia akan menguasai ekonomi dunia. Dan ia akan menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu 66 yang tadi, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Jadi saudara, ini menunjukkan bahwa penguasaan total antikristus itu atau cakupan antikristus atau penguasaan antikristus itu, dia akan terlebih dahulu menguasai ekonomi dunia saudara sekalian. Tanpa akses dari dia, tidak akan bisa mungkin orang menjual, tidak akan bisa mungkin orang membeli. Singkatnya seperti itu. Jadi dia akan menguasai ekonomi dunia saudara sekalian. Nah ini kita sudah mengetahui ciri-ciri penguasaan antikristus. Jadi saudara sekalian, jikalau mungkin suatu saat nanti hanya dengan menggunakan tanda itu, maka orang bisa membeli, maka orang bisa menjual, maka saudara sekalian itu sudah masuk di dalam penguasaan total antikristus saudara sekalian. Namun seperti yang sudah selalu saya jelaskan, kita tidak akan masuk di sana saudara sekalian, karena kita sudah akan lebih dahulu saudara sekalian. Yang kedua, penguasaan antikristus adalah pemerintahan dunia. Di ayat yang ke-7 dikatakan, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Jadi kepada antikristus itu diberikan kuasa kepada setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Artinya antikristus ini akan menguasai pemerintahan dunia saudara. Bukan hanya ekonomi dunia yang akan dikuasai, namun juga dia akan menguasai sistem pemerintahan dunia. Dia akan berkuasa atas setiap suku, umat dan bahasa dan bangsa saudara sekalian. Bandingkan Daniel 7 ayat yang ke-23. Jadi saudara sekalian, masa penguasaan total antikristus itu nanti akan hanya ada satu pemerintahan di dunia, yaitu antikristus itu sendiri. Hanya akan ada satu pimpinan di dunia, yaitu antikristus itu sendiri. Mungkin kemungkinan hanya akan ada satu bahasa di dunia dan satu bangsa di dunia, karena dia yang berkuasa atas semua umat saudara sekalian. Nah seperti yang sudah juga saya katakan, tenang saudara, kita tidak akan masuk di zaman itu. Karena apa? Karena ketika bunyi sangkakala itu dibunyikan, yang meninggal dalam Kristus Yesus akan dibangkitkan, dan kita yang masih hidup akan juga diubahkan menjadi tubuh kemuliaan menyongsong Tuhan Yesus di awan-awan. Akan selalu saya akan sampaikan itu supaya kita semakin diteguhkan saudara. Dan yang terakhir adalah penguasaan antikristus, yaitu agama dunia. Di dalam ayat yang ke-3 dan 4, seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu, dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu.
Jadi ada banyak mujizat yang dilakukan oleh binatang itu. Karena dunia heran mengikuti binatang itu, menyembah naga itu. Ada api yang diturunkan dari langit. Dia akan bisa memberikan kehidupan, saudara sekalian. Jadi di zaman tribulasi itu, penguasaan total antikris itu, akan bisa naga itu menghidupkan orang yang meninggal, saudara sekalian. Dia bisa memberikan nafas, saudara. Mengadakan banyak sekali mujizat. Dan ternyata banyak orang yang akan menyembah binatang itu. Artinya penguasaan antikris itu juga adalah dia akan menguasai sistem pemerintahan dunia dan juga sistem agama dunia, saudara sekalian. Jadi itulah tiga front penguasaan antikris. Yang pertama adalah ekonomi dunia, sistem ekonomi dia ya. Yang kedua adalah sistem pemerintahan dunia dan juga adalah sistem agama dunia, saudara sekalian. Nah, saudara, sebagai bagian yang terakhir saudara sekalian, tribulasi atau penderitaan yang besar itu, masa tribulasi itu adalah masa 7 tahun yang akan datang, di mana masa itu akan menjadi titik akhir bagi Allah mendisiplinkan bangsa Israel dan sekaligus menjadi titik permulaan bagi Allah untuk menghakimi seisi dunia. Jadi masa yang 7 tahun tadi, Bapak Ibu, yang tribulasi yang saya katakan tadi, itu menjadi titik akhir bagi Allah untuk mendisiplinkan bangsa Israel supaya bisa kembali kepada Allah ataupun kepada bangsa-bangsa yang lain, supaya kembali. Kan masih ada 7 tahun kan, masih ada kesempatan bagi mereka. Jadi itu merupakan kesempatan terakhir, itu maksudnya begitu, menjadi titik akhir bagi bangsa-bangsa untuk mendisiplinkan bangsa-bangsa, namun juga menjadi titik permulaan bagi Allah untuk menghakimi seluruh dunia. Jikalau sudah masa 7 tahun itu, masa tribulasi itu berakhir, maka akan terjadi penghakiman. Yang tidak mau percaya lagi akan langsung dihukum selama-lamanya, dan yang percaya akan bersama-sama dengan Kristus di Yerusalem baru, saudara. Gereja yang terdiri dari semua orang yang telah percaya pada pribadi dan karya Yesus Kristus yang menyelamatkan mereka dari hukuman dosa tidak akan tinggal di dunia lagi pada saat masa tribulasi berlangsung. Jelas, saudara ya, gereja akan diangkat dari dunia. Jelas ada ayatnya, 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai ayat 18. Jadi tenang, saudara, kita tidak akan masuk di dalam zaman tribulasi itu jika kita benar-benar adalah pribadi yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan juga yang mentaati perintah-perintahnya. 7 tahun, kan 7 tahun ya, 7 tahun itu dibagi menjadi 2, yaitu 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun kedua. 3,5 tahun pertama adalah akan terjadi banyaknya mujizat yang dilakukan oleh pimpinan antikris itu, sehingga memaksa orang-orang yang masih tinggal akan menyembah dia. Jadi jelas, saudara sekalian, jadi 3,5 tahun pertama akan banyak mujizat-mujizat, sehingga akan menarik orang-orang untuk percaya dan menerima tanda cap itu, atau untuk menyembah patung itu atau binatang itu, saudara sekalian. Di 3,5 tahun pertama akan banyak mujizat-mujizat yang dilakukan untuk menarik orang-orang. Nah, 3,5 tahun kedua adalah siksaan bagi mereka yang tidak menerima tanda itu di dahi mereka dan tangan mereka. Jadi 3,5 tahun keduanya, di bagian keduanya, itu masuk bukan lagi untuk mengadakan tanda-tanda mujizat, namun masuk bagi mereka yang tidak mau menerima tanda itu. Jika masih mungkin bertahan, tidak mungkin membeli makanan, minuman, jika masuk bertahan, mereka itu akan disiksa dengan sangat sadis, saudara sekalian. Nah, itu 3,5 tahun yang kedua. Nah, sebagai yang terakhir, saudara, orang-orang yang masih tinggal, tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain mereka yang memakai tanda dari binatang itu. Jelas, hanya sedikit orang yang bisa bertahan pada masa tribulasi itu. Jadi jelas, saudara, masa penguasaan total antikris itu hanya sedikit orang yang bisa bertahan dan akan memiliki kesempatan untuk bisa diselamatkan, itu sedikit sekali kemungkinannya. Setelah lewat masa 7 tahun itu, akan terjadi peperangan besar. Anak Allah dan para malaikatnya akan melawan ular tua, dan ular tua itu akan dikalahkan dan akhirnya akan dicampakkan ke dalam neraka yang kekal, dan juga bumi akan dihancurkan. Dan setelah itu akan turunlah bumi baru dan juga dunia baru, yaitu Yerusalem yang baru, saudara. Begitulah, saudara sekalian, yang terjadi, proses dari terjadinya akhir zaman, saudara sekalian. Untuk sebagai penutup bagi kita semua, sebagai kesimpulan supaya tidak lupa, saudara sekalian, saya akan selalu menjelaskan hal ini. Ini, saudara sekalian, ingat, saudara, inilah kesimpulan dari yang sudah kita pelajari, yaitu ketika Kristus, ketika
bunyi sangkakala itu dibunyikan oleh para penghulu malaikat, maka saudara sekalian yang meninggal dalam Kristus Yesus akan dibangkitkan, dan kita masih hidup juga akan bersama-sama dengan yang dibangkitkan itu menyongsong Yesus di awan-awan, artinya rapture. Nah setelah itu masuk masa tribulasi atau masuk masa kesesakan besar, penguasaan total antikris. Setelah itu saudara sekalian baru yang rapture tadi akan masuk di dalam kerajaan 1000 tahun. Nah setelah itu saudara sekalian masih ada penghakiman di sini, ada peperangan di sini. Tidak saya gambarkan. Setelah masa peperangan itu, maka yang iblis 2 itu akan dikalahkan, akan masuk di dalam alam maut, dan kita dan Allah, anak Allah dan para malaikatnya, dan kita juga akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di Yerusalem yang baru, saudara sekalian. Kita tidak akan masuk dalam kesesakan ini, namun sebaliknya kita akan diangkat lebih dahulu. Puji Tuhan, amin. Demikian firman Tuhan untuk hari ini, saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan naikkan pujian itu kembali. Yerusalem baru, kaulah mempelai Tuhan, oh betapa hatiku merindukan. Kita akan bersama-sama di Yerusalem baru. Saya dan kita semua akan bertemu selalu di Yerusalem baru. Tidak usah takut Bapak Ibu Saudara. Jikalaupun Yesus datang kita sudah meninggal, tidak mengapa. Atau jikalaupun Yesus datang kita masih hidup, tidak mengapa. Kita semua baik yang meninggal ataupun yang hidup akan bersama-sama menyongsong Yesus di awan-awan, saudara. Kita nyanyikan Yerusalem baru, kaulah mempelai Tuhan. Yerusalem baru, kaulah mempelai Tuhan. Oh betapa hatiku merindukan akan dikau yang bercahaya kemuliaan. Ya bagiku kaulah kota idaman. Tuhan berilah kasih-Mu yang utama agar aku menjadi mempelai-Mu. Sebab hidupku serba tiada sempurna. Aku merindu menjadi milik-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sudah menyelesaikan pembelajaran kami. Biarlah seberapa kami yang pahami, seberapa kami yang tangkap, Tuhanlah yang menjelaskan lebih leluasa lagi di dalam hati kami. Biarlah kami tidak memiliki ketakutan yang berlebihan tentang adanya cip-cip atau tentang adanya akhir zaman atau adanya penguasaan total antikris. Kami yakin dan percaya seperti yang tertulis dalam Alkitab, bahwa ketika bunyi sangkakala itu dibunyikan, maka kami akan diangkat lebih dahulu, kami akan disingkirkan lebih dahulu, baru masuk zaman kesengsaraan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih berkat sedang jemaat-Mu dimanapun berada, di dalam kesehatan keluarga, pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan juga menghiburkan mereka bagi yang kehilangan keluarganya. Tuhan juga menguatkan mereka bagi mereka yang mengalami tantangan, sakit ataupun pergumulan ekonomi, pergumulan di dalam keluarga. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada mereka. Tuhanlah yang juga memberikan keikhlasan bagi kami, kesabaran bagi kami, untuk kami dapat menjalani kehidupan kami yang sekarang ini, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus, puji Tuhan. Amin.
ibadah tetap berjalan seperti biasa. Ada ibadah ibadah PA, ada ibadah pemuda, ibadah sekolah minggu, dan ibadah raya. Selalu disaksikan ibadah-ibadah yang ada Bapak Ibu Saudara, supaya kita semakin berkenan di hati Tuhan. Dan juga saudara sekalian, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap minum air hangat, tetap jangan lupa berdoa, dan juga jangan lupa selalu untuk menyaksikan ibadah-ibadah yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom bagi kita semua.